Halo semuanya, terimalah salam dari saya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Wensen dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, Universitas Sriwijaya, tahun angkatan 2020. Saya dari kelompok 8 yang pada waktu sebelumnya telah menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional bagian kedua. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali menjelaskan materi dari kelompok saya yang kemudian akan dikaitkan dengan butir-butir dari Pancasila. Butir-butir dari Pancasila ini pertama kali muncul dan ditetapkan pada TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang Eka Prastya Pancakarsa atau yang biasa disebut sebagai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Butir-butir ini merupakan panduan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Baiklah, saya akan memulai penjelasannya dari sila pertama, yaitu yang berisi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pembahasan mengenai ide atau gagasan dasar dalam ideologi Pancasila, disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara Pancasila yang menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa. Pada poin ini juga dijelaskan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler, yang mana paham negara sekuler merupakan paham untuk memisahkan agama dari kehidupan sosial dan negara. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia haruslah selalu berpedoman pada paham agamanya pada setiap aspek kehidupannya, tak terkecuali kehidupan bernegara. Beberapa butir-butir dalam Pancasila yang tergambar pada sila pertama ini adalah yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila kedua yang berisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata ideologi pada ideologi Pancasila sendiri dipahami sebagai dasar yang memberikan semangat dan arahan yang positif bagi kehidupan masyarakat untuk berjuang melawan berbagai penderitaan, kemiskinan, dan kebodohan. Dari penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya penerapan ideologi dalam kehidupan bernegara, diharapkan agar segala bentuk kebodohan dan penderitaan dapat dihilangkan. Beberapa butir dalam Pancasila yang tergambar pada sila kedua ini adalah yang pertama, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selera. Yang kedua, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, berani membela kebenaran dan keadilan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pada penjelasan paham negara persatuan, dijelaskan bahwa negara merupakan suatu kesatuan dari keseluruhan unsur-unsur yang membentuknya, yakni rakyat dan wilayah yang meliputinya. Rakyat yang berasal dari berbagai macam suku, golongan, hingga agama dipersatukan dalam suatu perkumpulan besar, yaitu negara. Dalam paham ideologi Pancasila, juga dijelaskan mengenai konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di sini, tentunya setiap anggota masyarakat, tidak peduli dari mana asal dan kepentingannya, semua haruslah tetap bersatu di dalam negara. Beberapa butir yang tergambar pada sila ketiga yang pertama, mampu menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat, yang berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari sini, dapat diambil dari penjelasan kelompok 8 mengenai paham negara integralistik, yang mana dijelaskan bahwa Indonesia sebagai negara Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup dan mendambakan keselarasan dalam hubungan antar individu maupun masyarakat, sehingga tidak memihak pada pihak yang kuat, tidak mengenal dominasi mayoritas, dan tirani minoritas, sehingga tergantung di dalamnya nilai kebersamaan dan musyawarah mufakat. Beberapa butir dalam Pancasila yang tergambar pada sila keempat ini adalah yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia
mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan yang ketiga, di dalam musyawarah, diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan yang terakhir, sila kelima, yang berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini, poin yang diutamakan adalah keadilan. Pada makalah kelompok 8, terkhusus pada poin negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, dijelaskan bahwa manusia merupakan makhluk Tuhan yang memiliki sifat kodrat dan melaksanakan kehidupan sosial bersama. Dari sini, dapat dijelaskan bahwa peraturan dalam negara haruslah berdasarkan dari manifestasi hukum dan keadilan legal, sehingga konsep keadilan sosial dapat terus tercapai dalam kehidupan setiap masyarakat. Beberapa butir dalam Pancasila yang tergambar pada sila kelima ini adalah yang pertama, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Dan yang keempat, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan bernegara akan selalu berpedoman pada setiap sila dari Pancasila itu sendiri, baik itu dari poin ketuhanan atau keagamaan pada sila pertama, kemudian kemanusiaan pada sila kedua, persatuan pada sila ketiga, dan kerakyatan pada sila keempat, serta keadilan pada sila kelima. Tidak hanya itu, penerapan ideologi Pancasila juga dilandaskan pada butir-butir Pancasila yang diterapkan pada kehidupan bernegara oleh setiap masyarakat. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan salam Namo Buddhaya.